diberikan lingkaran berjari-jari R sebagai berikut. Kita ketahui bahwa luas lingkaran ini bergantung dari jari-jari lingkarannya. Jika jari-jarinya membesar, maka luasnya juga ikut membesar, dan begitu juga sebaliknya. Kita bisa simpulkan bahwa ada keterkaitan antara luas lingkaran dan jari-jari lingkaran. Pada video ini, kita akan membahas dua buah besaran yang saling terkait satu sama lain. Di sini kita akan berkenalan terlebih dahulu tentang apa itu fungsi. Misalkan kita punya dua buah himpunan bagian dari himpunan bilangan real, sebutlah himpunan A dan B. Fungsi f dari A ke B, ini dinotasikan dengan notasi panah sebagai berikut, adalah suatu aturan yang mengaitkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Biasa kita simbolkan jika X-nya anggota dari A, maka dengan pengaitan fungsi f ini kita akan tuliskan himpunan B anggotanya sebagai fx sebagai berikut. Di sini kita akan lihat untuk fungsi f yang memetakan dari A ke B, kita akan punya beberapa istilah sebagai berikut. Himpunan A ini kita kenal sebagai daerah asal atau domain yang dinotasikan dengan huruf kapital D. Dan himpunan B kita kenal sebagai daerah kawan atau kodomain. Serta ada yang kita sebut dengan range atau daerah hasil, ini dinotasikan dengan huruf kapital R, ini adalah himpunan seluruh nilai fx yang mungkin untuk setiap x di domainnya atau di daerah asalnya. Di sini simbol yang mewakili sembarang bilangan di dalam df, domain f, ini disebut sebagai peubah bebas atau variabel bebas, sedangkan simbol yang mewakili sebuah bilangan di dalam range-nya atau daerah hasilnya, ini disebut sebagai peubah tak bebas atau variabel tak bebas atau variabel terikat. Dalam kasus sebelumnya, ini tentang lingkaran, kita bisa lihat bahwa luas lingkaran ini terkait dengan jari-jari lingkaran. Maka kita bisa tuliskan fungsi A dalam R sebagai berikut, yang dinyatakan sebagai Pi dikali R kuadrat. Dalam kasus ini, daerah asal dari fungsi A ini adalah seluruh bilangan real yang positif. Di sini kita beri restriksi positif karena kita ketahui bahwa R di sini menyatakan jari-jari dari lingkaran, dan jari-jari tidak mungkin bernilai negatif maupun bernilai 0. Serta untuk range-nya atau daerah hasil dari fungsi A, kita akan punya A yang lebih besar atau lebih dari 0. Ini kita himpun seluruhnya, karena kita ketahui juga bahwa luas lingkaran itu akan selalu bernilai positif. Dalam kasus ini, peubah bebasnya adalah R yang menyatakan jari-jari lingkaran, dan peubah tak bebasnya adalah A yang menyatakan luas lingkaran tersebut. Selanjutnya kita akan melihat ilustrasi dari fungsi secara umum. Misalkan kita punya input X atau masukan X, kita bisa membayangkan fungsi F ini sebagai mesin yang mengubah X menjadi Fx. Fx ini kita sebut sebagai output atau keluaran. Di sini, ilustrasi lainnya dari fungsi bisa kita pandang dengan diagram panah sebagai berikut. Kita bisa menggambarkan himpunan A dan himpunan B, dan F di sini sebagai aturannya bisa digambarkan sebagai tanda panah yang memasangkan salah satu anggota himpunan A ke himpunan B, salah satu anggota di himpunan B. Dalam kasus ini, apabila yang terjadi adalah sebagai berikut, ini masih merupakan fungsi. Karena setiap anggota di A mempunyai tepat satu pasangan anggota di himpunan B. Namun dalam kasus ini, jika kita lihat
bagian C di himpunan A ya, ini anggotanya, anggota himpunan A, kita bisa lihat C ini berpasangan dengan 2 dan 4, dan ini bukan merupakan fungsi. Ini melanggar dari definisi fungsi yang diberikan. Ilustrasi fungsi lainnya yang bisa kita gunakan, yang lebih umum kita gunakan, lebih tepatnya, ini adalah persamaan aljabar. Sebagai contoh, kita punya persamaan Y sama dengan 2X kurang 1, ini mendefinisikan Y sebagai fungsi dari X. Misalkan kita bisa tuliskan dalam notasi Fx sama dengan 2X dikurangi 1. Maka dari itu, kita bisa peroleh nilai-nilai sebagai berikut. F1, F2, dan F setengah, ini bisa kita peroleh dengan mensubstitusikan nilai X dengan angka-angka atau bilangan-bilangan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menentukan daerah asal fungsinya jika tidak diberikan konteks dalam fungsi yang diberikan. Di sini secara umum kita bisa menentukan daerah asal dari fungsinya. Ini merupakan himpunan dari semua bilangan real, sehingga rumus fungsinya ini menjadi masuk akal dan masih bernilai real juga. Kita punya beberapa ilustrasi. Di sini ada dua buah fungsi F dan fungsi G. Yang pertama kita punya fungsi F, ini adalah akar dari X tambah 3. Kita akan coba tentukan dulu domain atau daerah asal dari fungsi F. Berikut. Kita tahu bahwa ekspresi di dalam akar ini tidak boleh bernilai negatif. Maka domainnya atau daerah asal dari fungsi F ini adalah seluruh bilangan real X yang memenuhi X tambah 3-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita bisa selesaikan dan kita bisa peroleh ini adalah himpunan X yang memenuhi X yang lebih dari atau sama dengan negatif 3, atau bisa kita tuliskan dalam notasi selang sebagai berikut, atau notasi interval. Untuk selanjutnya kita punya untuk fungsi G, kita ingat bahwa dalam bentuk pecahan, bagian penyebut itu tidak boleh bernilai 0, sehingga kita bisa simpulkan bahwa domainnya atau daerah asal fungsi G ini adalah seluruh bilangan X yang memenuhi X kuadrat dikurangi 2X tidak boleh sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan X dikali X kurang 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Sehingga bisa kita simpulkan X-nya tidak boleh sama dengan 0 dan X kurang 2-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan X tidak boleh sama dengan 0 dan X-nya juga tidak boleh sama dengan 2. Atau bisa kita tuliskan juga dalam notasi interval sebagai berikut. Selanjutnya kita akan lihat beberapa sifat dari fungsi. Di sini kita punya himpunan A dan B. Ini adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Maka fungsi F ini kita sebut injektif atau 1-1 jika untuk setiap anggota himpunan A, A1 dan A2 sebutlah seperti itu. Dengan ini A1-nya berbeda dengan A2, maka kita akan punya F dari A1 dan F dari A2 juga harus berbeda. Berikut adalah ilustrasinya pada diagram panah. Dan ini bisa kita nyatakan secara setara atau ekivalen sebagai berikut. Jika untuk setiap A1 dan A2 ini anggota dari himpunan bilangan A di sini, dengan apabila kita punya FA1-nya sama dengan FA2, maka haruslah A1-nya yang sama dengan A2. Ini hanya kontraposisi dari pernyataan sebelumnya saja. Sifat selanjutnya adalah pada atau surjektif. Jadi fungsi F disebut pada apabila untuk setiap anggota di kodomain, kita akan punya anggota di domainnya sehingga FA sama dengan B. Jadi ini seluruhnya dipetakan, ya. Seluruhnya dipetakan ke himpunan B. Tidak ada yang terlewat. Dan terakhir, kita punya sifat terakhir yaitu korespondensi 1-1 atau bijektif. Ini jika F-nya 1-1 dan pada. Jadi F-nya harus memenuhi kedua sifat yang telah diberikan sebelumnya.